Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Sibuk ya Om? Ini lagi buang-buang daun ini nih, selada yang warna kuningnya kita buang ya, supaya pertumbuhannya bagus. Oke. Boleh minta waktunya sebentar Om? Oh ya, boleh. Ini mau silakan. nanya-nanya tentang hidroponik nih. Ya, mau nanya apa ya? Oke, yang pertama mungkin bisa dijelasin Om, apa sih latar belakang Om milih untuk berhidroponik? Iya ya. Pertama-tama kita itu mulai hidroponik ya, di awal saya memang karena pandemi ya kemarin ya, saya sempat berhenti kerja, kemudian ada sedikit modal. Namun waktu itu kita nggak punya lahan ya. Adapun lahan di atas rumah itu sedikit. Nah, di sana kita punya ide untuk ngembangin hidroponik ya, dengan skala kecil, belajar dulu karena kita nengok-nengok teman-teman berhidroponik dan bagus. Pada awal itu kita punya lubang tanam hanya sedikit, ratusan kalau tidak salah. Nah, dengan lubang tanam sedikit itu kita belajar hidroponik, kemudian sekali dua kali panen. Nah, kita tingkatkan ke skala produksi yang lebih banyak lagi. Selanjutnya Om, apa sih suka dukanya Om berbisnis hidroponik ini? Suka dukanya karena kita masih pemula ya, banyak sih yang kita lalui sebenarnya. Paling di awal-awal itu yang paling susah sebenarnya masa pemasaran sih. Namun kesininya masa pemasaran bisa teratasi karena dengan berjalannya waktu kan orang mengenal juga kita ada hidroponik, nanam sayur. Untuk dukanya ya, saya jelasin dulu untuk yang dukanya. Kemudian masalah bibit, kadang kita salah beli bibit, nggak tumbuh. Kemudian masalah hama juga, hidroponik ini juga punya hama, apalagi kan kita nggak punya greenhouse ya, kita cuma terbuka, di alam terbuka, jadi hama tetap ada di sayuran hidroponik. Namun kita bisa atasi dengan pestisida alami, jadi kita nggak pakai pestisida yang kimia itu ya. Itu sih kalau untuk sukanya. Sampai sekarang alhamdulillah kita bisa meningkatkan produksi ya, jadi dari sedikit, dari cuma 100-an sekarang sudah ada 1000-an lebih lah untuk lubang tanamnya. Oke, sukanya sudah nambah ya Om itunya, Iya, usahanya. Hijau kan. Kemudian kita selalu bisa mengembangkan usaha kita, itu sih sukanya. Jadi bikin semangat ya Om. Oh, bikin semangat sekali. Oke, selanjutnya Om, kalau misalnya ada yang mau mencoba bisnis hidroponik nih Om, kira-kira tips dan sarannya apa? Tipsnya mungkin dikit ya, mulailah, itulah yang mungkin kata yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang mau memulai berhidroponik. Mulailah ya, kalau kita tertarik dengan sesuatu hal maka kita akan kerjakan, kalau kita nggak kerjakan ya nggak jadi. Itu ya, yang pertama itu mulailah. Yang kedua mungkin perkuat niat dan tekadnya. Jadi apapun itu, kalau niat kita setengah-setengah, tekad kita setengah-setengah, ya nggak jadi juga. Mungkin kita bisa memulai, tapi niat kita nggak kuat, tekad kita nggak kuat, ya gagal panen misalnya atau kena hama, ya kita berhenti di hidroponik. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mempunyai niat dan tekad kuat, sehingga apa yang kita mulai kita bisa pertahankan. Dan hidroponik ini enaknya kita bisa
sambilan ya, mungkin kita punya kerja di kantoran atau sebagainya, kita bisa nyambil berhidroponik. Itu tipsnya ya. Jadi teman-teman silahkan mulai. Oke, untuk mulai sendiri, hal apa yang pertama kali harus disiapkan nih? Atau misal yang jadi apa ya, diutamakan gitu sebelum memulai hidroponik? Kalau teman-teman mau memulai hidroponik, teman-teman nggak perlu muluk-muluk ya, langsung bikin skala besar, namun kita nggak ada ilmunya, juga tekenyah nanti ya, juga akan teman-teman akan merugi. Jadi kita sebelum terjun ke menjadikan hidroponik sebagai usaha kita belajar dulu gimana sayurnya, kemudian gimana nutrisinya, kemudian bagaimana mungkin pemasarannya. Teman-teman boleh pelajari dulu, kemudian teman-teman bikin hidroponik skala kecil dulu, entah misalnya puluhan lubang tanam cuma. Jadi teman-teman ketika memulai hidroponik, teman-teman nggak langsung terkejut gitu dengan karena hidroponik ini kata orang ya modalnya cukup besar kalau untuk berwirausaha di hidroponik. Memang benar, karena kan kita beli pipa, beli besi misalnya untuk rangkanya ya. Jadi teman-teman kalau mau mulai, saran saya dari hal kecil dulu ya, dari ya mulai tapi hal kecil dulu. Jika teman-teman sudah berhasil di yang kecil ini, teman-teman silakan ke skala yang lebih besar ya. Itu saran saya sih. Oke, terakhir nih Om, apa sih harapan di Hidrofarm kedepannya setelah sekarang sudah ada 2 tempat ya, ada di Jambi dan di Penerokan kilometer 41 ya. Nah, pasti kan ada harapan ke depan nih. Kira-kira itu apa Om? Harapan kita ya yang pertama tentu di Hidrofarmnya ya. Kita pengen Hidrofarm ini semakin besar, semakin maju, semakin dikenal orang ya. Kemudian syukur-syukur Hidrofarm bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Itu ya yang saya penginkan, tambah besar dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, untuk warga di sekitar Penerokan misalnya, kalau saya pengennya pemuda-pemudanya juga ikut berhidroponik, karena menjadi petani itu bukan suatu hal yang memalukan ya, apalagi petani hidroponik ini petani milenial ya. Jadi kita nggak perlu nyangkul, kita hanya mengontrol ya, mengontrol air, mengontrol tanaman, itu doang. Itu enaknya berhidroponik. Saya berharap pemuda-pemuda di sekitar Hidrofarm juga tertarik dengan hidroponik. Oke, mudah-mudahan dari pihak desa dan pemerintah bisa mendengarkan aspirasi Om ya Om. Jadi nanti kedepannya bisa ada perhatian lebih dari desa, dari pemerintah untuk bisa setidaknya ini kalau mau maksudnya buat lahan edukasi untuk pemudanya mungkin harus lebih besar lagi ya Om. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan ada bantuan dan perhatian lebih ya. Oke Om, semoga sukses ke depannya, bisa lebih maju lagi, lebih banyak lagi lubang tanamnya dan bisa tercapai harapan yang tadi udah diucapkan. Amin. Oke, terima kasih Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.